Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Fulvian Jahid dengan nomor NIM 2010-2015. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya untuk memenuhi nilai kepemimpinan dan manajemen. Tentunya di video ini untuk UAS saya akan menjelaskan tentang siapa pemimpin dalam negeri yang memiliki kinerja serta kebijakan yang tentunya sangat baik atau boleh dibilang berhasil dalam menangani COVID-19 di salah satu kota di Indonesia, yaitu kota Surabaya. Mendengar nama kota Surabaya, tentunya kita sama-sama tahu siapa itu Bu Tri Risma hari ini, atau biasa kita sapa dengan Bu Risma. Itu dosa kita semua ini. Ngerti enggak? Beliau menekan angka COVID dengan berbagai upaya. Salah satunya itu beliau melakukan tracing secara masif dan menyeluruh menggunakan teknologi yang tentunya sangat canggih. Jadi Bu Risma membuat aplikasi untuk mengontrol data pasien hingga mendetail ke alamat pasien serta dari rumah pasien hingga ke tempat kerja pasien. Jadi penggunaannya, pasien memverifikasinya melalui nomor NIK. Setelah itu nomor NIK itu di tracking mulai dari kontak eratnya hingga tempat kerjanya. Pokoknya lengkap dengan apapun yang dilakukan oleh pasien, dengan siapa dia berkontak ataupun kemana saja dia pergi yang tentunya sudah dilakukan dalam aplikasi ini. Setelah itu Bu Risma juga melakukan testing massal. Jadi Bu Risma melakukan rapid test atau swab test secara gratis kepada masyarakat seluruh Surabaya di berbagai lapisan masyarakat. Tentunya setiap hari pemerintah Surabaya menggelar tes swab dan tentunya PCR juga yang berlokasi di Gelora Pancasila. Selain itu, untuk menjaga kestabilan keadaan Surabaya, Bu Risma juga memerintahkan untuk melakukan tes secara jemput bola ke rumah-rumah warga. Jadi Bu Risma menjemput masyarakatnya satu persatu untuk melakukan tes massal. Selanjutnya yaitu pemimpin dari luar negeri. Saya memilih satu nama, yaitu Mette Frederiksen, yaitu Perdana Menteri Denmark. Jadi kebijakan yang beliau lakukan yaitu melakukan akses atau menutup akses terhadap perbatasan di negara-negaranya terhadap negara luar. Let me start by saying that my thoughts go to all countries who have lost citizens to this terrible virus. Jadi sejak tanggal 13 Maret 2020 itu, pemerintah Denmark mengeluarkan aturan untuk menutup semua taman kanak-kanak, sekolah, serta universitas dan melarang diadakannya pertemuan yang melibatkan lebih dari 10 orang. Atau biasa kita kenal dengan istilah lockdown. Jadi ketegasan itu menyelamatkan banyak masyarakat Denmark dari buruknya akibat dari COVID-19 ini. Lebih dari 8.000-an kasus yang terkonfirmasi, angka kematian hanya menyentuh di angka 370. Lalu dalam perjalanannya menangani COVID, beliau juga tidak pernah bosan untuk memberikan peringatannya kepada setiap warganya untuk tetap di rumah saja sampai wabah ini segera teratasi dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 3. Intinya, apa yang saya lakukan apabila saya menjadi pembisnis atau suatu owner di sebuah hotel, kedai kopi, ataupun retail pakaian. Saya akan membahas yang pertama apabila saya menjadi owner perhotelan. Pertama, saya akan melakukan inovasi. Inovasi yang saya lakukan yaitu pertama yang paling penting adalah tentang kebersihan untuk keamanan para pelanggan. Jadi inovasi yang akan saya lakukan merupakan sebuah rutinitas, yaitu membersihkan kamar hotel secara berkala dan membatasi pengunjung. Misalnya, kita membatasi pengunjung sehari maksimal adalah 30% dari biasanya. Walaupun kita merugi atau kita turun omset,
Yang penting bisnis kita tetap berjalan sebagaimana biasanya walaupun tidak menghasilkan keuntungan yang besar seperti biasanya. Lalu inovasi yang akan saya lakukan yaitu kita melakukan sebuah syarat untuk para pelanggan hotel. Tentunya syarat-syarat tersebut merupakan syarat-syarat kesehatan. Misalnya seperti apabila pelanggan ingin menginap di hotel, kami mewajibkan kepada para customer untuk melakukan rapid atau swab terlebih dahulu untuk menjamin para konsumen yang lain agar tetap sehat dan aman. Selanjutnya tentang kedai kopi atau bisnis kuliner. Ini tentu sudah kita temui sangat banyak di kota Jakarta tentunya yang kita tinggali sekarang. Jadi untuk kedai kopi dan kuliner, saya akan melakukan inovasi yaitu tentang take away atau dilarang dine in di tempat. Jadi kita menyediakan packaging suatu bungkus yang sangat bersih dan higienis dan bisa diakses melalui aplikasi-aplikasi online seperti GoFood atau Shopee Food dan lain-lain. Jadi mewajibkan para pelanggan untuk tidak membeli secara langsung, jadi membeli di rumah saja dengan bantuan daripada GoFood atau Shopee Food, tentunya yang sudah terjamin kebersihannya yang telah diverifikasi oleh perusahaan mitra tersebut. Kami menjamin keselamatan dan kebersihan makanan dan minuman kami. Oleh karena itu, kami memiliki kesimpulan bahwa apabila kami memiliki usaha kedai kopi ataupun kuliner, kami tidak menyediakan dine-in atau makan di tempat sehingga mewajibkan para pelanggan untuk membungkusnya dan dikonsumsinya di rumah masing-masing. Selanjutnya yaitu tentang retail pakaian. Tentang retail pakaian tentunya tidak jauh dari belanja online. Apabila saya memiliki retail pakaian, tentu saya akan memiliki inovasi tersebut untuk meningkatkan marketing melalui online dengan tidak membuka store dan mengundang para pembeli sehingga menyebabkan kerumunan yang sangat banyak. Baiklah, di masalah yang terakhir yaitu tentang pengalaman dan ilmu pengetahuan apa saja yang saya rasakan dan manfaat sebagai mahasiswa. Saya memiliki beberapa pengalaman, yaitu pertama, saya tentunya selain pengalaman saya juga memiliki masalah serta manfaatnya pun juga ada. Di masalah saya tentu mengalami masalah tentang kesulitan berkomunikasi dengan baik antara saya dan dosen atau antara saya dan teman-teman saya. Jadi untuk mengatasi masalah itu, kami memiliki sebuah kegiatan atau sebuah inovasi untuk belajar tetap berjalan walaupun tidak bertemu secara langsung, yaitu kami menggunakan teknologi yang sudah ada seperti teknologi Zoom ataupun Google Meet. Jadi tidak perlu khawatir dalam masa pandemi ini dan bukan sebuah halangan untuk kita tetap mencari ilmu dimanapun kita berada. Dan untuk persiapan menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi, tentunya untuk persiapan tersebut yaitu yang paling utama adalah tentang kesehatan serta keamanan. Jadi persiapan tersebut menurut saya karyawan, dosen, serta mahasiswa dalam menghadapi new normal tentunya harus menjaga kesehatan masing-masing dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, ataupun mencuci tangan. Dan dalam pelaksanaannya tentunya kita perlu menjaga jarak untuk menekan atau memberi ruang udara supaya kita tidak terlalu berdempetan dengan orang di sebelah kita, dan semoga kita tetap aman dengan cara seperti itu. Untuk new normal sendiri, saya sangat mendukung pemerintah dalam mengadakan vaksin. Dengan vaksin, kita sebagai masyarakat tentunya akan lebih merasa aman dan tidak terkena COVID-19. Jadi itulah demikian dari pendapat saya tentang apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi new normal di Universitas Trilogi, serta masalah-masalah dan apapun itu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi diantara itu semua, manfaatnya yaitu kita menjadi penuh inovasi. Jadi yang biasa kita lakukan seperti biasanya,
kita memutar otak kembali bagaimana yang bisa kita lakukan tapi bisa terlaksana dengan baik dan memiliki manfaatnya masing-masing. Ramai sepi ini bersama, kita sama-sama takkan